Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Sroja Dinda Nirwana selaku pembicara satu dari tim kontra bersama rekan saya Muhammad Rida Syamsuddin Juhri selaku pembicara kedua dan Ihsan Fatul Aziz selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya kembali pembelajaran tatap muka sebagai reaktualisasi terhadap kualitas pendidikan bangsa, mengingat kegagalan pendidikan online dalam mencapai hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap banyaknya data yang mengungkap bahwa pendidikan online membawa dampak negatif terhadap pendidikan dan generasi bangsa. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain adalah meningkatkan angka putus sekolah anak, kemudian menurunnya pencapaian belajar, dan resiko kekerasan terhadap anak dan resiko eksternal. Dewan Juri yang terhormat, WHO juga menyatakan bahwa pendidikan online atau penutupan sekolah itu membawa dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan, dan perkembangan anak secara keseluruhan. Mengingat dampak negatif dan apa yang disampaikan oleh WHO, maka pembelajaran tatap muka merupakan solusi yang realistis untuk saat ini. Kemudian adanya anggapan bahwa pembelajaran tatap muka sebagai penyebab munculnya klaster baru di sekolah-sekolah. Maka kami menyatakan bahwa kami menolak keras anggapan tersebut dan tidak setuju terhadap anggapan tersebut, di mana kami memiliki poin-poin sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah tidak ada kejelasan klaster COVID ini di sekolah-sekolah, di mana tidak ada juga yang mengklaim bahwa siswa atau peserta didik itu terpapar COVID di sekolah. Walaupun memang tes ini dilakukan di sekolah, tapi kita tidak ada yang tahu siswa tersebut terpaparnya di sekolah atau terpapar saat mereka berada di luar sekolah. Kemudian yang kedua, kurangnya pemerataan vaksinasi terhadap peserta didik dan tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga, kurang maksimalnya penerapan prokes. Poin kedua dan ketiga ini kami anggap sebagai penyebab terjadinya COVID atau penularan COVID. Maka dari itu, kami menegaskan bahwa kami tidak menyetujui anggapan bahwa pembelajaran tatap muka sebagai penyebab munculnya klaster COVID baru di sekolah. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa alasan yang menyebabkan kami tidak setuju bahwasanya PTM ini dapat menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Berdasarkan data dari Kemendikbud, bahwasanya klaster COVID-19 di sekolah yaitu tercatat sebanyak 583 SD, 244 SMP, dan 108 SMA. Kemudian Mendikbud mengklarifikasi dan menegaskan bahwasanya data yang dipublikasikan ini merupakan bukan jumlah klaster COVID-19, tetapi warga sekolah yang terpapar COVID-19 sejak Juli 2020 hingga September 2021. Maka tidak ada data yang valid yang mengatakan bahwa siswa dan siswi ini benar-benar positif dari sekolah. Ketika kita melihat kebijakan pemerintah, yaitu tentang PTM secara terbatas, itu dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan ketika kita melihat surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, tahun 2020 ini masih menerapkan sistem pembelajaran secara daring. Tetapi klaster dari sekolah itu mengatakan bulan Juli 2020 hingga September 2021. Maka kita perlu adanya pemisahan data. Yang dimaksud di sini adalah pemisahan data, bahwasanya kita harus memisahkan antara siswa dan siswi yang benar-benar positif di sekolah dan juga siswa dan siswi yang positif di luar sekolah.
Bukan ketika siswa dan siswi ini dilakukan tes di sekolah, sedangkan tertularnya di luar sekolah, maka dikatakan sebagai klaster sekolah. Maka perlu adanya pemisahan data. Jika tidak ada pemisahannya data, maka dapat kami katakan bahwasanya PTM ini tidak menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua adalah pemerataan vaksin yang belum maksimal. Adanya klaster di sekolah ini karena belum adanya vaksinasi secara maksimal. Ketika kita melihat data dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 April tahun 2022, orang yang sudah divaksin itu sebanyak 196 juta. Dan dosis yang kedua itu sebanyak 168 juta. Dari total sasaran sebanyak 208 juta. Pemerataan vaksinasi ini berjalan ketika pada bulan Oktober 2021 hingga saat ini. Dengan adanya pemerataan vaksinasi ini, maka klaster di sekolah sudah tidak terdengar lagi. Sudah tidak ada yang mengatakan bahwa klaster di sekolah ini muncul kembali karena tadi adanya pemerataan vaksin, di mana klaster sekolah ini dapat dikatakan bulan Juli 2020 hingga September 2021. Namun pemerataan vaksinnya itu bulan Oktober 2021 hingga saat ini. Maka dengan pemerataan vaksin ini sudah tidak terdengar lagi klaster di sekolah-sekolah. Kemudian, mengapa klaster di sekolah-sekolah ini muncul? Karena berjalannya lambat vaksinasi ini di bidang pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, apabila PTM ini tidak dilaksanakan, maka akan menjadi suatu persoalan di tengah masyarakat. Masyarakat akan bertanya-tanya, mengapa pasar dan mal itu dibuka, sedangkan sekolah itu ditutup? Bukankah ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita? Bukankah di mal dan di sekolah itu berbeda? Di mal dan di pasar itu lebih riskan dalam penyebaran COVID-19 dibandingkan di sekolah. Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita perlu mendukung PTM ini agar terwujud dan terlaksana kembali sebagai bentuk kita dalam mewujudkan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dengan tetap memaksimalkan prokes dan juga pemerataan vaksinasi. Apabila PTM ini tidak dilaksanakan, maka banyak hal yang negatif. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika anak SD kelas 1 itu kehilangan pendidikan literasi setara dengan 5 bulan belajar secara tatap muka. Dewan Juri yang terhormat, maka dapat kami simpulkan bahwasanya PTM ini menjadi urgensi untuk diterapkan kembali, dan kami sangat membantah dan tidak setuju apabila PTM ini dikatakan sebagai penyebab klaster baru di sekolah-sekolah, karena tidak ada datanya yang pasti atau data yang valid yang mengatakan bahwasanya siswa dan siswi ini benar-benar terpapar di sekolah, melainkan di luar dari sekolah. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya perlu bagi kita untuk mempertanyakan ulang dan mengkaji lebih dalam lagi apakah memang benar pembelajaran tatap muka menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Berdasarkan data-data yang telah kami himpun, melalui analisis kritis dan berbagai pertimbangan yang matang, secara tegas kami sepakat untuk menolak dan tidak setuju dengan anggapan bahwasanya pembelajaran tatap muka menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Dewan Juri yang terhormat, pada hakikatnya suatu sistem itu perlu untuk diperbaiki, diupdate dan diuji. Pembelajaran tatap muka kembali hadir sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pembelajaran online yang selama ini diterapkan. Tentu PTM kali ini berbeda dengan PTM yang sebelumnya. Sebagaimana yang termuat dalam surat keputusan bersama 4 menteri menyatakan mulai dari Januari 2021 Satuan Pendidikan diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atas izin pemerintah daerah. Dan apabila satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, adapun persyaratannya antara lain yaitu yang
pertama, pendidik dan tenaga pendidikan harus terlebih dahulu divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Dan yang kedua yaitu pemerintah mewajibkan kepada satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya, adanya surat keputusan bersama ini memberikan angin segar dalam dunia kependidikan. Dan puing-puing keberhasilannya dapat kita lihat dan dapat kita temui dalam penerapan pembelajaran tatap muka di Kota Bandung. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung mengkonfirmasi bahwasanya tidak ada klaster COVID-19 di sekolah selama berlangsungnya masa pembelajaran tatap muka. Sebab sekolah tetap mengacu kepada pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh pemerintah, dan sekolah-sekolah tersebut tetap melaksanakan atau menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Lantas, apakah memang pembelajaran tatap muka menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah? Jelas, kami kira tidak demikian. Kemudian, ketika kita melihat urgensi pendidikan, yang mana pembelajaran online telah menghilangkan sebagian hak-hak siswa dalam mendapatkan pembelajaran secara menyeluruh, maka hadirnya kembali pembelajaran tatap muka merupakan sebuah keniscayaan yang memang perlu untuk diterapkan kembali. Lalu, ada dua hal atau dua kunci utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah wabah COVID-19. Yaitu yang pertama adalah vaksinasi dan yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Terkait dengan vaksinasi, pemerintah harus optimal dalam pemerataan vaksinasi, terutama bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mana mereka merupakan sebuah pihak utama yang memerlukan bantuan dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Dan yang kedua terkait dengan disiplin protokol kesehatan. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya virus ini terus berevolusi dimanapun dan kapanpun. Maka salah satu cara untuk menekan dan mengurangi tingkat risiko penyebaran virus ini yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Maka oleh karena itu, kami menimbang apabila vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan dapat diperhatikan dengan baik dan dapat diterapkan secara komprehensif dalam pembelajaran tatap muka, maka akan menutup ruang bagi penyebaran virus ini di sekolah akibat pembelajaran tatap muka. Dan tidak ada alasan lagi yang menganggap bahwasanya pembelajaran tatap muka menyebabkan penyebaran atau menambah klaster baru di sekolah-sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.